Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Ninik Mariama SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Wikarya Karanganyar. Hari ini saya akan melakukan wawancara pra observasi sebelum teman saya rekan sejawat Ibu Rinati SPD untuk saya observasi dan saya tinjau supervisi begitu ya di kelas pada waktu melakukan pembelajaran. Baik, terima kasih. Monggo Ibu Rinati silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ibu Rinati Rida Diasya SPD. Saya mengajar di SMK Wikarya, mengajar mapel matematika di kelas 11 UTKP. Waktu pelaksanaan supervisi ini tadi 2 kali 30 menit. Sekian. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan sebelum kita nanti melakukan observasi di kelas ya. Yang pertama Ibu, tadi Ibu mengajar matematika ya? Iya. Kemudian materi apa yang Ibu ajarkan? Materi geometri, transformatif geometri, bab refleksi atau pencerminan. Transformasi geometri ya. Kebetulan kita sama matematika ya. Iya. Kemudian tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran selama pembelajaran ini apa? Yang pertama, menganalisis dari sifat-sifat pencerminan itu bagaimana. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berhubungannya dengan refleksi baik di sumbu koordinat di kuadran 1 sampai 4 seperti itu. Kartesius gitu. Benar. Oke, terima kasih. Kemudian berikutnya Ibu, area pengembangan apa saja yang hendak Ibu capai di pembelajaran nanti? Oke. Saya ingin mengembangkan pembelajaran berpusat kepada siswa. Siswa itu diajak untuk aktif menggali potensinya masing-masing, dan siswa diajak untuk mengolah sosial emosinya dengan menggunakan KSE dan menggunakan ice breaking juga. Yang ketiga, sebelumnya itu menggunakan file mindfulness stop siswa untuk mengenalkan emosinya tadi Ibu, di mana untuk dapat mengantarkan siswa menjadi individu yang sehat, selamat, dan bahagia. Baik sekali, mulia sekali. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir, strategi apa yang Bu Rinati siapkan agar nanti proses pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan? Oh iya. Ini tadi rencana saya. Yang pertama, saya akan membuat mindfulness stop kepada siswa untuk mengontrol emosinya. Yang kedua, membuat kelompok dalam satu kelas itu dibuat beberapa kelompok untuk mendiskusikan suatu masalah. Yang ketiga, siswa dari kelompok itu per kelompok mempresentasikan hasilnya dan saling memberikan umpan balik antar kelompok. Yang keempat, memberikan assessment kepada siswa ataupun kelompok. Yang terakhir, menyimpulkan dan memberikan refleksi kepada siswa tentang materi yang sudah diberikan nanti bagaimana. Oke, baik sekali Bu. Terima kasih. Nanti berikutnya pada saat PI 5, pada saat pendampingan individu 5, nanti akan kami lakukan coaching terhadap Bu Rinati seputar apa yang sudah dilakukan hari ini, baik pra-observasi terus kemudian observasi. Nanti akan dilakukan coaching, nanti ada pendamping individunya dan saya nanti sebagai coach, sebagai coach. Wawancara kembali gitu Bang. Iya. Baik, terima kasih Ibu untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih atas waktu dan bantuan. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semua. Untuk pagi hari ini Ibu akan memulai tentang pembelajaran transformasi refleksi.
sebelum ke pembelajaran materi transformasi refleksi yang judulnya adalah pencerminan. Kalian pernah setiap hari itu adalah bercermin, ya. Bercermin seperti ini sama saja kita adalah melakukan refleksi di mana contohnya adalah kanan. Kalau di cermin dia pakai berubah menjadi tangan kiri. Itulah dia. Jadi segala sesuatu ini adalah mencerminkan bertolak belakang dengan yang apabila tangan kita adalah tangan kanan maka di cermin adalah tangan kiri, ya. Sedangkan kanan berubah menjadi kiri. Apa yang kalian dapat? Kalau kita misal itu di sini, Mbak ini dekat dengan cermin, semakin dekat. Tetapi kalau dia semakin menjauh juga mengecil, ya kan? Coba, tahu perbedaannya? Oke, dia yang ada di audio ini, kalian harus mengontrol emosi kalian ini untuk sebelum kita pembelajaran. Karena awal pembelajaran kalau emosi kita terganggu atau dalam tidak stabil maka mempengaruhi itu kita belajar. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduk, tetapi kedua bahu tetap relax. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan. Pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan memutih saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernafas. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati semua. Data dirinya ditulis di atas, pojok kiri atas ya nak. Ya betul, ini sendiri, oke. Ini loh, menyatakan apakah ada bayangannya? Ada. Bayangan itu bentuknya apakah sama dengan yang dibayangkan yang dengan aslinya? Tidak. Sekarang kita terapkan kalau kita berubah di koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu ada sumbu X, ada sumbu Y. Sudah ada yang di bagian bawah ya di situ. Ibaratnya adalah di situ sumbu X dan sumbu Y. Di situ jika kita lihat titik A itu di sebelah kiri, di sebelah kanan dulu. Titik A itu di titik berapa itu nak? 11,6 ya. Min 11,5 itu? 5. Ya maaf, ulangi. Tadi di sebelah kanan 11. Titik C. Titik C di titik berapa itu nak? 8,3. Min 2. Jika dicerminkan menjadi titiknya berapa itu? Min 8,2. Iya. Min 2.
min saya. Iya, min 4. Perkenalkan, saya Kanu Ramadhani. Di sebelah saya ada Maurelia Joan Claudia, dan di sebelahnya lagi ada Nina Safitri. Kemudian yang terakhir ada Sri Wahyuni. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang pekerjaan kami yang barusan. ABC saja ya. ABC aja ya. Bentar. Oke, silakan dipresentasikan dari Paling atas dan yang bawah ini cerminnya. Bayangan cermin. Yang pertama yang A. Dicari titiknya dari 0. X-nya hanya titiknya 1. Ini aja. 1,-1 dong. 1,1, maka bayangannya adalah 1,1. Oke, kalau titik B X, Y kurang tutup dicerminkan tuh anak panah, dicerminkan, iya, sumbu apa itu? Sumbu X, tulis di atas anak panah. Mohon maaf, saya balik. Baik, presentasi dari kami selamat yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Mbak Deswita. Kan ada aksen yang bawah. Yang D yang bawah, yang E atas, yang F bawah. Jadi bolak-balik. Tulis di situ kurung buka main X, koma main Y kurung tutup dicerminkan sama seperti punya Maurel itu anak panah di anak panah. Nanti di tadi ada sudah ada di baik, ayo lihat baik-baik. Nah, itu yang ibu kasih pertanyaan itu main X, main Y di titik berapa dulu sih? Punya dari yang kita tadi. Yuk, siapa yang tadi? Oke, silakan Mbak Lilis. Kesimpulannya. Y-nya sedangkan X-nya tetap. Terus, Sedangkan jika dicerminkan ke sumbu Y yang berubah X-nya Y-nya tetap. oke, ya itu dia. Jadi apabila suatu warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang Bu Rinati. Selamat siang Bu Mimin. Bu Rinati, hari ini kita akan melakukan coaching ya. J. Nanti saya sebagai coachnya dan Bu Rinati sebagai coachingnya. J. Saya akan menanyakan beberapa hal terkait apa yang sudah Bu Rinati lakukan kemarin, baik pra observasi maupun observasi pada saat pembelajaran di kelas. Ya. Baik Bu Rinati. Bu Rinati, ingin saya kembali bertanya ya. Kemarin pada saat pembelajaran di kelas, Ya. itu kemarin di kelas apa Bu Rinati? Di kelas 11 OTKP Bu. 11 OTKP ya? Jurusan perkantoran. Jurusan perkantoran. OTKP singkatannya apa Bu? Otomatisasi manajemen perkantoran. Iya. Kelas 11 ya? Iya, kelas 11. Mata pelajaran apa Bu? Matematika Ibu. Kemudian masih ingat, coba diingat kembali karena Ya. kemarin observasinya tanggal Kamis ya, tanggal 25 Mei gitu ya. Sudah beberapa hari yang lalu, mungkin perlu mengingat kembali. Bu Rinati masih ingat nggak tujuan pembelajaran saat itu di kelas? Tujuan saya adalah untuk mengaplikasikan atau membandingkan materi transformasi geometri, subbabnya adalah refleksi atau pencerminan yang untuk biar siswa aktif dalam pembelajaran tersebut. Oke Bu Rinati, pada saat pembelajaran di kelas kemarin Iya. itu setelah mengajar gitu, Iya. apa yang Bu Rinati rasakan? Senang iya, tetapi di balik kesenangan itu ada sesuatu yang membuat saya belum puas dengan pembelajaran yang ada di kelas. Senangnya begini, waktu pembelajaran refleksi transformasi geometri bab refleksi itu ada muridnya belum ada, seharusnya 34 siswa, tetapi banyak yang tidak masuk dengan alasan sakit. Terus kemampuan siswa itu malamnya pada hari sebelum hari Kamis itu sudah saya beritahu untuk bab refleksi, tetapi ada siswa yang belum mau membacanya. Jadi untuk memberikan pembelajaran ke siswa itu rada terganggu sedikit karena siswa tidak ada belum untuk membaca literasi refleksi tersebut. Dan untuk kedepannya saya sebenarnya di kelas itu anak-anak kemampuan untuk bab transformasi geometri itu waktu SMP itu sudah ada, mungkin sudah pernah diajarkan sama guru waktu SMP kemarin. Mungkin karena ya kemampuan siswa itu beda-beda, kemampuan gaya belajar siswa itu juga beda-beda. Saya juga harus mengikuti memfasilitasi siswa dengan kebutuhan siswa itu sendiri bagaimana. Ya mungkin dengan berkonsultasi ini mungkin Bu Mimin bisa memberikan memberikan masukan atau memberikan ide yang baik. Dengan pembelajaran kemarin kan menurut saya tuh ada sedikit banyak siswa asik sendiri dengan HP-nya seperti itu ya, seperti itu. Saya kadang ya sudah mengingatkan tolong HP itu ya sudah waktu KBM ya dinonaktifkan, tetapi kadang ada yang Baik Bu Rinati, terima kasih. Ini jawabannya luar biasa. Baik Bu Rinati, kemarin pas di kelas itu penjenengan tadi merasa belum puas ya? Iya. Senang sebetulnya, Iya, sudah berjalan baik, tapi belum merasa puas karena tadi beberapa anak belum konsentrasinya belum begitu baik. Karena masih tadi banyak yang main HP sendiri ya? Seperti itu. Padahal kemarin juga Bu Mimin sudah tahu sendiri ada ice breakingnya juga ya Bu, tetapi ice breaking saya itu mungkin anggapnya itu kayak anak SD ya. Anak-anak sekarang kan sudah mereka dianggap sudah dewasa, kayak seperti kan mereka menganggap itu adalah seperti kembali ke anak SD lagi gitu loh. Tapi yang saya lihat kemarin juga anak-anak antusias dan senang sekali karena mungkin guru lain belum melakukan gitu ya. Baik Bu Rinati, kendala yang Bu Rinati lalui tadi kondisi siswa ya, yang belum bisa fokus gitu ya. Benar.
Baik Bu Rinati, tadi terkendala HP, Iya. masih ada beberapa anak memakai HP. Benar. Bu Rinati itu masalah gitu ya? Iya, masalah karena Mungkin Bu Rinati punya apa ya? Punya ide atau gagasan apa? Bagaimana caranya biar anak-anak itu tetap fokus ke penjenengan, ke pembelajaran, Sebenarnya gitu, itu untuk mengatasi HP-nya itu Iya. tadi. Menurut Bu Rinati bagaimana? sebenarnya untuk masalah HP itu pada awal tahun ajaran atau awal tahun pergantian semester itu saya sudah menerapkan kesepakatan di kelas bahwa Sudah ada kesepakatan. sudah ada kesepakatan di kelas bahwa yang pertama kesepakatan yang pertama kalau selama pembelajaran siapapun, mapel apapun, HP tolong dinonaktifkan dulu. Tetapi ada yang akan ada bulan nanti kalau saya dapat WA dari orang tua begini itu yang kedua. Pernah HP saya kumpulkan di depan kelas dan anak-anakku seperti ada yang dikumpulkan tapi ada salah satu dua seperti Diananda, Arifin, yaitu anak istimewa sendiri, itu kadang dia nggak mau sendiri, jadi bilang nggak bawa ya cuma hanya 2-3 orang saja yang perlu perlu fasilitas yang luar biasa yang harus didampingi seperti itu. Ada berapa anak Bu kemarin di kelas itu? Ada 34 siswa. Masuk semua ya? Iya, nggak masuk 5. Oke. Izin ya? Iya, izin. Oke, baik. Tadi sebetulnya Bu Rinati di awal pembelajaran sebelumnya dan kemarin sudah melakukan sudah ada kesepakatan kelas. Iya, yang sudah Bu Rinati sepakati dengan siswa. Iya, karena saya juga wali di situ juga. Oh, wali kelasnya Bu Rinati. Iya. Baik, berarti kan tapi masih ada yang melanggar kesepakatan gitu ya? Masih. Oke, baik. Apa yang akan Bu Rinati lakukan terhadap beberapa anak yang masih belum memenuhi kesepakatan kelas tadi, kan sedikit ya, hanya 2 atau 3 anak. Maksudnya apa yang Bu Rinati rencanakan biar pembelajaran selanjutnya sesuai dengan apa yang Bu Rinati inginkan begitu? Untuk 2 atau 3 siswa yang istimewa itu sebenarnya saya sudah konsultasi dengan pihak BK, ya pendekatan baik seperti curhat lah, kenapa atau ada apa seperti itu sudah, tetapi mungkin watak atau karakter siswa sendiri itu yang mungkin di rumah dia nggak dapat perhatian, mungkin di sekolah dia mencari dengan berbuat yang seperti itu untuk mendapat perhatian orang tuanya. Itu yang pertama ya. Kadang saya yang kedua rencana mau ke rumahnya, tetapi siswa tersebut itu tidak mau memberikan alamat rumah, nomor HP-nya saja tidak pernah dikasihkan saya jadi untuk konsultasi untuk 2 siswa tersebut istimewa sekali menurut saya. Berlanjut ya? Iya, masih berlanjut karena bertahap. kebetulan yang Bu Rinati ajar itu pas di kelas yang wali kelasnya Bu Rinati sendiri, karena nggak hanya pelajaran saya saja, semua pelajaran sama indikasinya. Jadi masih berproses PR 2 anak tadi ya? Betul. Oke, baik. Berarti Bu Rinati akan mengadakan pendekatan khusus ya, dengan melibatkan BP dan guru yang lain. Betul. Oke, baik, itu solusi yang bagus dari Bu Rinati ya. Kemudian begini Bu, terkait dengan proses pembelajaran, itu masih adakah sesuatu yang menurut Bu Rinati belum maksimal atau belum puas tadi? Tadi kan di sisi anak ya, di sisi proses pembelajaran yang melibatkan metode yang Bu Rinati pakai kemarin, pakai metode PBL ya, Problem Based Learning. Baik, itu apakah Bu Rinati sudah puas atau bagaimana? Saya belum puas. Begini, untuk pembelajaran kemarin yang saya ingat itu seharusnya kan saya harus memfasilitasi siswa untuk sesuai dengan diferensiasi fasilitas dengan kemampuan siswa sendiri yang berdiferensiasi itu tadi. Tetapi kan mungkin karena jangka waktunya juga durasi KBM-nya yang kurang itu, jadi prosesnya itu ya saya ngambil subbabnya untuk hanya bisa refleksi dulu ya, untuk berikutnya translasi. Dalam prosesnya kemarin itu dalam kan saya buat kelompok ya,
Bu Mimin. Waktu dibuat kelompok itu yang aktif ya hanya kelompok yang di dalam anggotanya itu ada yang pintar. Berarti Bu Rinati pas mengelompokkan siswa itu sudah berdiferensiasi ya? Iya, sudah. Oke. Jadi yang memberikan umpan balik kepada saya, memberikan pertanyaan atau siswa yang bertanya, saya memfasilitasi itu hanya yang kelompok-kelompok yang ada anak pintarnya, dan di situ pun yang bekerja ya gimana ya, siswa itu hanya tergantung pada siswa yang itu saja. Jadi menurut saya kurangnya di situ, karena itu tadi mungkin pembelajarannya lebih ditingkatkan lagi, dan saya harus belajar lagi tentang proses pembelajaran yang lebih baik, yang disukai anak, yang membuat siswa aktif itu bagaimana, itu yang menurut saya. Kemarin Bu Rinati sudah melakukan PBL itu bagus menurut saya ya. Berdiferensiasinya kemarin ketika mengelompokkan itu ada berapa kelompok itu kemarin ya? Ada 7 ya. Okay. Satu kelompok itu sudah Bu Rinati pecah berarti ya, sudah berdiferensi. Oh ini artinya yang agak berlebih di matematika tidak ngumpul jadi satu, sudah dipilah-pilah gitu. Baik. Kemudian Bu Rinati, kendalanya pada saat melakukan PBL kemarin, itu Bu Rinati kendalanya di proses apanya? Maksudnya pas diskusinya, atau pas anak presentasinya, atau pas memberikan umpan baliknya? Kalau saya kurangnya itu waktu memberikan umpan baliknya. Umpan balik dari siswanya. Jadi saya tuh pinginnya begini, siswa yang bertanya, kelompok A yang bertanya, biar kelompok B yang menjawab, seperti itu loh. Jadi interaksi antar siswa dulu, nanti kalau sudah antar kelompok itu tadi, kalau sudah mereka sudah tidak bisa, saya hanya bisa membantu, memfasilitasi untuk memberikan jawaban yang dipertanyakan kelompok yang tadi. Itu menurut saya kurangnya di situ, refleksi endingnya. Jadi memompa siswa yang memberikan umpan balik pada siswa yang presentasi, itu yang agak kurang. Betul. Baik. Terus kemudian berikutnya, kalau Bu Rinati melakukan pembelajaran PBL lagi di kelas tersebut, mungkin dengan materi yang berbeda ya, itu untuk mengatasi kekurangan yang Bu Rinati rasakan di siswa yang memberikan umpan balik tadi, itu apa yang kiat-kiat apa yang akan Bu Rinati lakukan? Sebelum pertemuan berikutnya, saya tuh punya rencana begini, anak saya suruh membaca dulu, dari materi yang akan saya ajarkan ke depannya itu. Selain membaca modul, selain membaca, saya suruh anak juga membuat pertanyaan, sama plus pertanyaan itu kalian jawab dengan kata-kata sendiri yang bagaimana yang bisa pertanyaan dan jawabannya berarti ya gitu. Jadi kalau ada pertanyaan darinya, dia juga bisa menjawab sedikit atau meringkas materi. Jadi tidak anak sekarang kan bisanya kopas saja, copy paste tanpa melihat intisarinya gitu. Tadi menarik ini, membuat pertanyaan dan menjawab sendiri. Itu tadi terkait dengan materi yang akan Bu Rinati sampaikan gitu ya. Jadi begitu. Baik sekali Bu Rinati. Ini Bu Rinati sudah menemukan solusinya sendiri loh. Ya belum, sebenarnya itu saya tuh Bu Mimin di sini juga senior saya tuh butuh bantuannya Bu Mimin untuk membantu, memfasilitasi. Oh Mbak, ini kurangnya begini, oh ini harusnya ditambah ini, seperti itu. Saya malah senang seperti itu. Tapi ini ternyata tadi Bu Rinati itu luar biasa. Nah, ini tadi Bu Rinati kan masalahnya, ini saya kurangnya di siswa ternyata umpan baliknya itu kurang sekali gitu. Terus kemudian Bu Rinati saya pancing-pancing nih ya. Ternyata idenya kan juga muncul luar biasa ini. Jadi idenya salah satu, ada 3 ide tadi ya, bisa anak membaca modul sebelum guru memulai pembelajaran. Berarti pertemuan sebelumnya mungkin ya. Tadi Bu Rinati mengungkapkan juga membuat pertanyaan dan jawaban terkait pembelajaran yang akan disampaikan. Kemudian juga merangkum materi terkait itu ya. Itulah itu solusinya sudah muncul lah. Itu kira-kira kapan Bu Rinati akan melakukan perbaikan ini pada pembelajaran berikutnya? Kira-kira masuk ke kelas itu kapan lagi Bu Rinati?
di sini kan kemarin kan kita masuk di hari Kamis tanggal 25. Rencananya minggu depan minggu depan dan di kelas tersebut insya Allah saya akan lakukan secara bertahap dulu dan melihat kalau pertemuan ini ada perbaikan misal 40%, berarti minggu depannya lagi diperbaiki lagi biar ada signifikan perubahan seperti itu. Iya, baik Bu Rinati. Nanti minggu depan Ya, oke. akan saya tunggu kabarnya dari Bu Rinati. Nanti hasil Ditungguin lagi juga gak apa-apa. oh mau ditungguin lagi. Ditungguin lagi gak apa-apa. Bu Rinati termasuk hebat loh, saya tungguin tanpa grogi. Nah, Tungguin lagi gak luar apa-apa. biasa. Karena saya juga pernah diobservasi itu ya agak grogi-grogi dikit, tapi yang saya pantau kemarin yang saya lihat itu penyanyi tidak merasa grogi dan have fun gitu ya. Ya itu alhamdulillah luar biasa. Itu saja Bu Rinati, jadi saya tunggu action berikutnya. Mungkin nanti kalau ada perlu sesuatu yang bisa saya bantu, sebisa saya bisa saya bantu. Nah ini sebelum saya bantu aja Bu Rinati sudah bisa membantu diri sendiri ya, menemukan solusi dari permasalahan Bu Rinati sendiri. Tadi ada beberapa terkait anak, juga terkait handphone tadi ya, sudah ada tindak lanjut dari solusinya, nanti bisa dilaksanakan. Tadi minggu depan mau dilaksanakan, jadi nanti setelah melaksanakan nanti saya tunggu kabarnya. Oh kemarin sudah begini. Enggak ditunggu sekalian. Insya Allah saya tunggu lagi ya. Jadi nanti saya juga bisa memantau perkembangannya seperti apa. Siap. Begitu sekarang bagaimana Bu Rinati, apa yang sudah dirasakan sekarang? Sudah plong, sudah curhat saya ke Bu, semua curhat yang ada di kelas itu sudah tersampaikan ke Bu Mimin, ada tukar untuk konsultasinya ada seperti itu. Terima kasih Bu Mimin. Baik, sama-sama. Baik Bu Rinati, terima kasih. Semoga nanti pembelajaran selanjutnya lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.